Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas shalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama sama-sama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahnya pada hari ini kita kembali dipertemukan dengan kondisi yang alhamdulillahnya sehat ya. Dan semoga Allah selalu jaga kita semua, yang mana kita tahu bahwa COVID kayaknya lagi muncak lagi ya, yang tadinya di Jakarta sekarang ke Depok lagi gitu ya. Jadi tetap jaga diri baik-baik ya. Salawat serta salam juga senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umat ya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua di sini kelak Allah masukkan ke dalam surganya dan Allah berikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, pada kali ini Hulah akan kultum tentang tips menghilangkan ngantuk di malam hari ya. Jadi ya kita tahu ya kalau udah malam tuh aduh rasanya tuh ngantuknya susah buat ditahan gitu ya. Nah, ngantuk adalah hal yang wajar pada setiap orang, yang mana ngantuk merupakan suatu pertanda bahwa tubuh kita butuh istirahat, tubuh kita sudah lelah gitu ya. Mengantuk di malam hari ini menjadi wajar, namun jika mengantuk pada saat kita harus begadang menulis tugas, menghadiri kelas gitu ya, atau menuntaskan deadline yang lain atau yang lainnya gitu ya, maka ngantuk ini menjadi hal yang sangat mengganggu sekali gitu ya. Ngantuk akan menjadi hal yang kita waspadai gitu. Hingga berbagai cara kita lakuin buat biar nggak ngantuk. Nah, di sini Hulwa pengen sharing tipis-tipis nih tentang tips menghilangkan rasa ngantuk di malam hari. Namun, sebelum itu, Hulwah mungkin pengen menyampaikan dulu bahwa malam hari itu memiliki fungsi yang mana telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah malam adalah waktu untuk tidur gitu ya. Jadi memang wajar gitu kalau misalkan malam hari udah ngantuk karena memang waktu malam itu untuk istirahat, waktunya untuk tidur gitu yang mana Allah nyatakan ini di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 23 yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan gitu. Itu yang pertama, yaitu malam untuk waktunya untuk tidur. Nah, yang kedua, malam menjadi pakaian bagi manusia. Hal ini dinyatakan Allah dalam Quran surah Al-Furqan ayat 47 yang artinya dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi di sini lagi-lagi dijelaskan bahwa tidur untuk istirahat dan siangnya untuk bekerja keras untuk berusaha gitu ya. Yang ketiga, malam adalah untuk menenangkan diri. Hal ini dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Qasas ayat 73, dan karena rahmatnya, dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu mencari sebahagiaan dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Maka di sini kita ini adalah waktunya pas banget untuk kita apa? Untuk kayak bermuhasabah diri sebelum tidur gitu ya. Waktunya untuk menenangkan diri gitu ya dari serumitnya di siang hari mungkin gitu ya, urusan-urusannya yang penuh dengan keriuhan atau yang lainnya gitu. Namun, selain itu kita tahu bahwa kenikmatan malam hari yang telah Allah ciptakan gitu ya untuk makhluk di dunia ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah, malam juga mempunyai peranan yang penting bagi manusia sebagai waktu untuk melaksanakan berbagai ibadah. Jadi selain hal-hal tadi, ternyata di waktu malam juga Allah berikan gitu ya waktu untuk ibadah gitu. Dan disinilah banyak keutamaan-keutamaannya. Yaitu yang pertama, malam adalah salah satu waktu untuk berinfak gitu ya, sebagaimana dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 274,
Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Di sini jadi ingat juga kalau lagi nonton film Turki Utsmani ya, di mana pemimpinnya mungkin nggak hanya di Turki Utsmani doang, dulu-dulu juga ada sahabat-sahabat Rasul ya. Jadi mereka sering, eee, apa ya, berinfak di malam hari. Kalau di Turki Utsmani sendiri pemimpinnya itu, dia itu ngumpet-ngumpet pakai jubah hitam gitu ya, terus, nenteng-nenteng makanan gitu ya, dan diantarinnya ke rumah orang-orang yang sudah tua gitu ya. Habis itu diketok pintunya, dianya langsung kabur, terus pas diterima, wah makanan langsung dibawa ke dalam gitu ya. Jadi, mereka sering sekali melakukan hal tersebut. Yang kedua, malam adalah waktu untuk membaca ayat-ayat Allah, seperti yang dinyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 13, mereka itu tidak sama di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sembahyang. Nah, kemarin kita juga dengerin kajian Ustadz bahwa di mana Imam An-Nawawi bilang waktu terbaik dalam membaca Al-Quran adalah di malam hari. Adapun setengah yang terakhir dari malam hari itu lebih utama dibandingkan setengah malam yang pertama, gitu ya. Jadi memang, malam hari itu tadi fungsinya untuk membaca Al-Quran juga, gitu. Yang ketiga, malam adalah waktu untuk melakukan sholat tahajud ya, seperti yang di sini. Sebaik-baiknya sholat sunnah, ya maksudnya seutama-utamanya adalah ya tadi sholat tahajud gitu ya. Seperti yang dinyatakan di dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebahagian malam hari bersembayanglah tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji, gitu ya. Yaps, inilah fungsi malam, gitu ya tadi. Jadi selain tidur, ternyata di sini juga Allah, mewaktukan gitu ya untuk tadi kita untuk beribadah juga, gitu ya. Jadi mungkin tidur dulu baru tadi baca Quran, sholat tahajud, gitu ya. Atau misalkan yang mau begadang, maka inilah tips-tipsnya gitu ya, biar, kita bisa menghilangkan rasa kantuk kita di saat kita lagi begadang atau, lagi menghadiri kelas dan yang lainnya. Nah, yang pertama adalah tipsnya, makanlah makanan yang mengandung protein gitu ya. Jadi, di sini kenapa harus makanan yang mengandung protein, karena diperlukan untuk mempertahankan energi gitu ya. Misalkan contohnya seperti keju gitu, daging, roti gitu ya. Jadi semua yang terbuat dari susu agar membuat diri kita tetap segar gitu ya. Beda halnya ketika kita makan yang mengandung karbohidrat gitu ya, yang ada itu menjadi makanan berat yang malah membuat kita menjadi ngantuk gitu ya. Tapi kalau Hula sendiri sih masih belum sih ya. Buat makanan karbo itu kayaknya maghrib lah, tapi kalau sampai malam banget udah nggak ini juga gitu ya. Gitu. Yang penting, makan sehari 3 kali, cuman kalau malam-malam itu udah malam banget dihindari yang karbo-karbo gitu ya. Yang kedua, hindari minuman yang mengandung kafein. Nah, ternyata sebenarnya malam-malam itu justru tidak disarankan untuk minum kopi gitu ya. Nah, kebanyakan orang minum kopi jika ingin begadang dan menghilangkan rasa kantuk pada waktu malam hari. Tapi sebisa mungkin kita harus menghindari kafein karena akan menyebabkan kelelahan pada esok harinya, seperti itu. Nah, sebaiknya kita minum 2 gelas air es untuk menggantikan kafein tadi gitu ya. Jadi untuk menghilangkan rasa kantuk di malam hari, mending kita minum air es gitu ya, 2 gelas aja. Kita bisa minum es tiap 30 menit gitu ya sekali, karena air es itu tidak hanya membantu kita menyegarkan badan, tapi juga memicu untuk tetap fokus. Jika misalkan kita nggak mau minum air es, maka kita minum teh herbal gitu ya, tanpa kafein yang akan membuat kita segar kembali. Itu yang kedua. Yang ketiga, seperti yang kita sering lihat gitu ya, kalau Nikmah tuh kan sering bergerak, berjalan-jalan, dan itu ternyata salah satu tipsnya juga gitu ya. Jadi tips untuk, menghilangkan rasa kantuk di malam hari adalah bergerak atau jalan-jalan. Nah, kita dapat bergerak untuk meregangkan otot, untuk menghilangkan kantuk itu sekitar
5 sampai 10 menit. Kita boleh jalan-jalan, boleh ngegerakin badan atau yang lainnya. Nah, itu akan membuat kita menjadi fresh kembali. Terus yang keempat adalah posisi tegak dan rileks. Kan kita mungkin sering tasbih atau yang lainnya, maksud sering kayak murojaah bareng. Nah, itu posisi kita dalam keadaan posisi tegak dan rileks gitu ya. Karena di sini akan membuat kita nggak bosan dengan pekerjaan yang sedang kita hadapi gitu ya. Jadi posisi tersebut bisa kita gunakan untuk menghilangkan rasa kantuk pada malam hari. Bukan hanya itu saja, kita juga bisa menghirup oksigen lebih banyak agar otak kita tidak tertekan dengan pekerjaan yang sehari-hari kita hadapi. Kalau misalkan kita tegak kan lebih enak gitu ya, rileks gitu. Jadi terasa juga oksigennya lebih banyak gitu ya. Terus juga yang kelima adalah cuci muka atau berwudu gitu ya. Nah, ini juga hal yang terampuh ketika kita merasakan ngantuk di malam hari. Insya Allah ketika kita cuci muka atau berwudu gitu ya, kita akan kembali segar gitu ya. Jadi mungkin 5 ini tips yang disarankan dari Pro Sehat ya, yang mana insya Allah akan membantu teman-teman semua dalam menghilangkan rasa kantuk di malam hari. Ya, itu aja. Mungkin semoga bermanfaat dan semoga bisa kita terapkan ya, dan membantu kita untuk tetap produktif kembali. Ya, itu aja. Kita sama-sama cukupkan sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.